Bahas tentang PK Saka Bang. Ya, saya sebenarnya sekarang ini sudah resmi sebagai kuasa hukumnya Saka Tatal. Kemarin Bang Farhad sudah ngajak saya, dan saya sekarang nama saya itu sudah masuk dalam dokumen PK-nya Saka Tatal sebagai pengacaranya Saka Tatal. Kita bahas itu ya, oke. Nah, kalau Saka Tatal ini kan sudah diajukan PK ya. Nah, makanya saya bilang, saya tidak berharap PK itu harus PK harus kabulkan, enggak. Saya berharapnya bahwa kebenaran itu terungkap. Kalau kebenaran terungkap, maka ya bagi mereka yang dituduh sebagai pelaku ini bisa bebas. Gitu. Jadi saya meyakini mereka ini bebas. Nah, tapi bukan berdasarkan karena pembelaan kita, berdasarkan kebenaran itu mereka ini bukan pelakunya. Terima kasih sudah bantu sekali. Iya, nah. CCTV Rasman tidak laku jadi uring-uringan. Iya, kita gini loh ya. Saya punya pendapat gini. Kalau seandainya kita menganggap bahwa apa yang disampaikan Rasman itu tidak benar, tidak baik, ya, tapi jangan sampai kita justru mengikuti irama dia, terus kita juga berperilaku seperti dia. Nah, terus kalau seandainya kita berperilaku seperti dia juga, terus apa bedanya kita sama dia? Cara-cara yang digunakan sama dia, umpamanya teriak-teriak dan lain sebagainya, tidak menggunakan dasar hukum. Nah, kemudian kita terpancing, kita mengikuti seperti itu juga. Terus bedanya kita sama dia apa? Kan kita harus membedakan dong antara Rasman sama kita, harus beda. Kita harus berkelas. Walaupun kita harus kencang menyampaikan sesuatu, kalimat kita keras, tapi tetap pada dasar hukum yang bagus. Jadi ketika orang melihat kita berkata keras, tapi kita tetap pada dasar hukum yang kuat. Jangan kita mengikuti emosi terus ada kalimat-kalimat yang terbuang sia-sia hanya karena untuk melayani dia berdebat gitu loh. Iya, sebel boleh, nggak apa-apa. Tapi maksud saya gini, kita ini kan dalam posisi yang itu dianggap kita ini sebagai pelaku, klien kita. Nah, sehingga ya pada saat kita tampil di setiap waktu, kita gunakanlah waktu kita itu untuk meyakinkan, memberikan pendidikan hukum, pemahaman hukum, agar apa? Agar masyarakat itu paham tentang hukum itu. Kalau seandainya ada orang yang menurut kita ngomongnya ngaco, ngomongnya memiliki dasar, ya, kita justru patahkan dia dengan ilmu hukum. Agar apa? Agar dia malunya itu benar-benar ibaratnya, wah ini orang nggak ngerti hukum nih. Tapi kalau kita juga mengikuti irama dia, lah, terus bedanya kita sama dia apa? Artinya nanti kita dianggap sama juga. Nah, jadi sia-siakan gitu loh, jangan sia-siakan waktu pada saat kita diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa klien kita ini tidak bersalah. Nah, seperti sekarang nih. Kalau saya ditanya kemarin juga TV juga wawancara saya ditanya, apakah Peggy Setiawan ini dinyatakan tidak bersalah, Bang? Peggy Setiawan ini bukan dinyatakan tidak bersalah. Penetapan dia sebagai tersangka dinyatakan tidak sah. Ya, paham ya? Jadi Peggy ini dibebaskan itu bukan karena dia tidak bersalah, tapi karena pihak kepolisian, penyidik Polda Jawa Barat menetapkan dia sebagai tersangka, tata caranya itu salah, tidak sah. Ya, paham ini? Halo, Bu, siapa ini? On Suning. Halo. Iya, saya memberikan SP3 terkait dengan sprindik yang sekarang. Bang, kalau ada pengacara kurun aja, pengacara Peggy kerja sama DPO jangan terima, takut jebakan. Iya, itu urusan penyidik lah itu. Kalau mencari DPO itu urusan penyidik itu. Jadi ibaratnya kita ini jangan sampai ibaratnya kita terbawa dengan suasana mentang-mentang Peggy ini sudah bebas, terus kita juga terlena nih. Karena kemarin aja kan begitu putus pengadilan itu kan jam 10 pagi. Nah, kalau seandainya, ini dugaan saya nih, kalau seandainya memang Polda itu tidak ada
niat ya, umpamanya dia ingin melakukan penyidikan dan penyidikan kembali, kenapa dia dikeluarkannya itu sampai jam 10 malam. Nah kemudian terus juga sampai juga Tony mengatakan bahwa sekarang mereka sedang gelar perkara. Nah putusan pengadilan itu tidak membutuhkan gelar perkara lagi. Nah kalau seandainya mereka sampai mengatakan ada gelar perkara, ini bisa diduga bahwa penyidik Polda Jawa Barat jangan-jangan dia mau gelar perkara menyimpulkan kembali status Peggy Setiawan. Gitu ya. Terima kasih kesayangan aku. Dasman mabok. Iya ya. Jadi kita ngeladenin orang mabok, jangan kita ikut mabok juga. Kita harus gunakan kesempatan ya, waktu kita untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa kita ini jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Terus juga kita harus menunjukkan gini loh, kita harus menunjukkan bahwa kita ini elegan, kita orang berpendidikan ya, walaupun ibaratnya kita ngomong kencang, kita keras, tetapi tetap berisi gitu, tetap berbobot agar ketika kita menyampaikan sesuatu walaupun kalimat itu kasar tapi tetap ada isinya gitu ya. Nah ini tentang Parudiana nih, sekarang kita bahas Parudiana ya, nih karena banyak yang ngomong masalah Parudiana nih. Sebentar ya. Nah kita sekarang Parudiana nih. Nah, sekarang saya mengeluarkan statement, tolong teman-teman itu bisa mencerna yang lebih oke lagi ya. Nih. Pina dan Eki itu kecelakaan tanggal 27 ya, ingat nih. Ya, Rudiana kemana? Ya kita bahas Rudiana nih. Ini tentang Rudiana nih. Eki dan Vina itu meninggal tanggal 28 pagi ya, jam 01 lah. Kita anggaplah kecelakaan itu ditemukan jenazahnya itu tanggal 27 ya. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Jam 1 mereka ini sudah meninggal dua. Tanggal 28-nya ya menurut keterangan Pak Rudiana dia datang ke polsek. Namun dia ada kecurigaan bahwa jangan-jangan perkara ini bukan kecelakaan. Dia mencurigakan bahwa ini adalah pembunuhan. Nah kalau memang Pak Rudiana yakin bahwa tanggal 27 itu ya adalah tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan, seharusnya tanggal 28 Pak Rudiana itu laporan ke polisi atas kecurigaan dia terhadap kejadian itu yang dikatakan bahwa kecelakaan laka lantas. Nah, dia mencurigai bahwa ini adalah pembunuhan. Nah seharusnya tanggal 28 Pak Rudiana itu membuat laporan langsung atas kecurigaan dia terhadap kematian anaknya dan Vina. Tetapi dia tidak membuat laporan, justru dia melakukan penyelidikan lah, ya kita sebut penyelidikan atau dia mencari informasi lah. Nah pertanyaannya, tanggal 31 dia baru dihubungi sama si Aep, bahwa mengatakan bahwa dia melihat orang yang diduga adalah pelaku. Tanggal 31 juga, ya. 8 terpidana sekarang ini ditangkaplah dan disertai juga tanggal 31 itu ya, tanggal 31 juga Pak Rudiana membuat laporan, artinya bersamaan dengan penangkapan. Pertanyaannya begini ya teman-teman ya, tanggal 28, 29, 30 ya Pak Rudiana itu ada di mana ya. Jadi yang perlu teman-teman ingatkan tuh tanggal 28, 29, 30 Pak Rudiana itu ada di mana. Begitu tanggal 31 dia dapat kabar dari AF mengatakan bahwa ada orang yang diduga pelaku, langsung dilakukan penangkapan dan langsung muncul ke 11 nama. Langsung muncul 11 nama ya. Terus 11 nama ini munculnya dari siapa? Ya, 11 nama ini muncul dari siapa?
Nah, ada dugaan saya nih, ini dugaan saya nih, sekali lagi saya katakan dugaan. Jangan-jangan ya, Pak Rudiana ini ya mengetahui benar siapa pelakunya 11 orang ini. Dari tanggal 28, 29, 30 dia tidak memberitahu bahwa dia ada di mana. Selama 3 hari dia ada di mana nih? Atau dugaan saya nih ya, dugaan buruk saya nih. Jangan-jangan Pak Rudiana itu pelakunya. Kenapa? Tanggal 28, 29, 30 dia kemana? Ya, saya kasih dugaan lagi. Jangan-jangan dugaan ya 28, 29, 30 itu Pak Rudiana membersihkan TKP. Ini dugaan saya. Ya, kenapa tanggal 31 baru dia mendapatkan informasi, langsung melakukan penangkapan, langsung muncul nama nama 11 orang. Dari mana munculnya? Ya, kalau seandainya benar dia mencurigai bahwa perkara ini adalah pembunuhan, seharusnya dia sebagai polisi tanggal 28 melaporkan ke polisi secara resmi. Nah, secara resmi dia harus melaporkan. Tapi kenapa tanggal 28 dia tidak laporan? Jadi tanggal 28, 29, 30 Pak Rudiana ini ada di mana? Nah, tanggal 31 dilakukan penangkapan. Tanggal 31 juga membuat laporan. Kok bisa-bisanya muncul 11 orang nama? Dari mana? Kan kita timbul curiga dong. Jangan-jangan Pak Rudiana sudah tahu pelakunya. Atau dia bagian dari pelaku. Dugaan saya begitu. Nah, ini kita harus dorong nih. Ya, kapan dilakukan penyelidikan? Kalau tanggal 31 laporan, penyelidikannya kapan?